Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Awamil. Semoga apa yang akan kita pelajari mendapat keberkahan dan juga mendapat keriduan, dan juga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman sekalian. Sebelum kita lanjut, mari kita kirim Al-Fatihah dulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti mendapatkan keridhaan dan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wal malaikatil muqarrabin wal musannifin wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa lima syayikhina wal aqrabina wa asatidina khususan ya muallifi hadzal kitab wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ma yu'aminu an nashr hadzal kitab wa liman ijtama bi sababi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u sadisu hurufun tazimul fi'lal mudhari'a. An-naw'u sadisu utai warna-warna amila bisama'i kang kaping 6, hurufun iku pira-pira huruf tazimu kang ngejazmakan ya huruf al-fi'lal mudhari'a ing fi'il kang mudhari. Wa hiya khamsatu ahrufin, lan utawi ya huruf khamsatu ahrufin iku 5 ahrufin sekaya hurufe. Lam siji lam, walam lan lama, walamul amri lan lam amar, wala finahi lan ing dalam nahi, wa in fi syarti wal jazai lan ing dalam syarat lan jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas warna amil bisama yang kelima, yaitu dia bentuk amilnya itu berupa huruf. Dia fungsinya tansibul fi'lal mudhari'a, menasabkan terhadap fi'il mudhari'. Nah, yang menjadi makmulnya yaitu di sini fi'il mudhari', bukan fi'il madi, bukan fi'il amar, dan juga bukan fi'il nahi. Nah, fi'il mudhari' tersebut dibacanya nasab. Kenapa? Sebab diamalkan oleh huruf tersebut. Hurufnya itu ada 4 ya. An, lan, kai, dan juga idan. Nah, itu warna amil bisami yang kelima. Nah, kemudian warna amil bisami yang keenam menurut musannif bahwa anna usadisu hurufun tazimul fi'lal mudhari'a, bahwa warna amil bisami yang keenam itu bentuknya hurufun, beberapa huruf. Jadi yang menjadi amil di sini adalah huruf, bukan isim juga bukan fi'il. Nah, huruf tersebut itu ngamalnya ngapain, fungsinya ngapain? Tazimul fi'lal mudhari'a, huruf tersebut itu menjazmkan terhadap fi'il mudhari'. Nah, bukan meropakan dan juga bukan menasobkan, tapi tazimu menjazmkan, sama terhadap fi'il mudhari', bukan terhadap fi'il madi, bukan terhadap fi'il amar, dan juga bukan terhadap fi'il nahi. Nah, wahiyah khamsatu ahrufin, hurufnya itu ada berapa? Khamsatu ahrufin, hurufnya itu ada 5. Nah, 5 huruf ini dia fungsinya sama, yaitu tadzimul fi'lal mudhari'a. Mana saja hurufnya? Yang pertama lam, yang kedua itu lamma, yang ketiga itu lam amar, lamul amri, lam amar, dan yang keempat itu la finahi atau la nahi, dan yang terakhir yaitu yang kelima in syarat ya. In fi syarti wal jazai itu adalah in syartiyah. Kenapa disebut in syartiyah? Karena dia membutuhkan jawab. Nah, kelima huruf ini fungsinya sama, yaitu menjazmkan terhadap fi'il mudhari. Sehingga
Apabila fi'il mudhari didahului huruf-huruf tersebut, maka dia dibacanya jazm. Tandanya jazm itu diantaranya dengan sukun. Contoh ya, fi'il mudhari kemarin sudah dibahas bahwa fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang maknanya zaman hal dan juga zaman istiqbal. Kalau fi'il madi itu kata kerja masa lampau, maknanya telah lalu. Seperti telah memukul, itu fi'il madi. Kalau fi'il mudhari akan memukul atau sedang memukul. Contoh, langsung yang pertama itu lam. Nah, yang pertama adalah lam. Lam ini adalah huruf. Dia fungsinya tazimul fi'lal mudhari'ah, menjazmkan terhadap fi'il mudhari. Mana fi'il mudhari'nya? Yaitu lafaz yadrib. Ciri fi'il mudhari'nya mana? Diawali iya. Nah, fi'il mudhari' ini diamalkan sebagai ma'mul, dijazmkan oleh si lam, sehingga dia ujung kalimatnya dibaca sukun, jazm. Dijazmkan oleh lam, sehingga dibacanya lam yadrib. Lam yadrib. Tanda jazm diantaranya dengan sukun. Tidak dibaca lam yadribu, tidak dibaca lam yadribi, tidak boleh dibaca lam yadriba. Kenapa? Karena diamalkan oleh si lam. Si lam ini adalah amil, fungsinya menjazmkan terhadap fi'il mudhari. Maka dibaca lam yadrib. Contoh yang lain, nasoro yansuru, lam yansur. Fataha yaftahu, lam yaftah. Itu huruf akhirnya dibaca sukun. Nah, kemudian catatan penting. Ini apabila fi'il mudhari'nya itu dia fi'il mudhari' yang sahih ya. Apabila fi'il mudhari' yang sahih, maka dia tanda jazmnya itu dengan sukun. Tapi kalau dia fi'il mudhari'nya itu fi'il mudhari' yang mu'tal, maka jazmnya itu membuang huruf elatnya. Fi'il mudhari' mu'tal itu fi'il mudhari' yang huruf akhirnya berupa huruf ilat. Contohnya itu seperti yarmi, yahsha, yagzu itu. Asalnya fi'il madinya goza yagzu. Kalau asalnya lagi gozawa yagzu. Asalnya romaya yarmiyu. Contoh, nah, ini fi'il mudhari yang mu'tal, ujungnya huruf akhirnya adalah huruf ilat. Ketika dia jazm, maka tanda jazmnya itu bukan dengan sukun, akan tetapi dengan membuang huruf ilatnya. Asalnya ada wawunya di sini, ya gezu asalnya. Berhubung dia jazm, dijazmkan oleh si lam, maka huruf ilatnya dibuang. Tanda jazmnya ngebuang huruf ilat. Sama yaksa juga, yarmi asalnya ada iya-nya di sini. Begini, berhubung dia kemasukan si lam, maka huruf ilatnya itu dibuang, tinggal dikiaskan fi'il mudhari yang lain ya. Nah, si lam ini huruf apa fungsinya selain menjazmkan? Apa lagi? Qaulul lam taj'alul mudhari'a madian manfian. Yang pertama, dia ini huruf lam itu huruf nafi, artinya nafi, dia artinya tidak. Asalnya yadribu itu artinya memukul, kemudian kemasukan lam, yadribu asalnya positif menjadi negatif. Asalnya memukul, kemudian kemasukan lam menjadi artinya tidak memukul. Nah, itu bermakna nafi atau bermakna negatif. Kemudian setelah kemasukan si lam ini, fi'il mudhari tersebut bermakna sama seperti bermakna fi'il madi yang nafi. Lam yadrib ini artinya sama seperti lafaz
ma doroba. Ma doroba itu artinya belum memukul, tidak memukul ya, belum memukul. Sehingga yang tadinya bermakna mudore, kemasukan si lam ini berubah menjadi makna madi. Artinya lam yadrib ini kan belum memukul. Dia bermakna nafi karena menegatifkan, menafikan makna dari positif menjadi negatif. Kemudian dia sebagai kolab mengganti dari makna fi'il mudore, kemudian pindah ke mana madi. Kemudian dia huruf jazm karena dia menjazmkan terhadap fi'il mudore. Nah, ciri jazmnya dengan sukun kalau fi'il mudorinya sohih. Kalau fi'il mudore mutal, maka ciri jazmnya membuang huruf ilatnya. Itu yang pertama. Tapi napi dengan lam ini tidak istighraq, tidak menghabiskan. Artinya dia ini belum memukul. Bisa jadi minggu kemarin dia telah mukul, bulan kemarin memukul, tahun kemarin memukul. Artinya bukan istighraq. Yang kedua yaitu adalah lama. Lama itu fungsinya sama, dia ini menjazmkan terhadap fi'il mudhari'. Lam itu menjazmkan satu fi'il mudhari', lama juga sama menjazmkan terhadap satu fi'il mudhari', bukan dua. Nah, akan tetapi perbedaannya lama ini nafinya istighraq, penghabisan ya. Contohnya di sini lama yadrib, sama dibacanya yadrib karena dijazmkan oleh si lama. Sama dia lama hurufnya huruf nafi, artinya dia menafikan, membuat kalimat asalnya positif menjadi negatif. Nah, akan tetapi nafinya di sini istighraq, penghabisan, artinya benar-benar dia tidak memukul ya. Minggu kemarin dia tidak memukul, bulan kemarin dia tidak memukul, tahun kemarin dia tidak memukul. Berbeda dengan lam, kalau lam itu nafinya tidak istighraq gitu. Yang paling penting sama fungsinya, dia sama-sama menjazmkan. Tinggal dikias dengan fi'il mudhari' yang lain seperti yansuru, berarti lama yansur. Yaftahu, lama yaftah, itu tinggal dikiaskan. Sama kalau dia fi'ilnya fi'il mu'tal, maka jazmnya itu membuang huruf ilatnya. Kalau ini fi'il mudhari' yang sahih, maka jazmnya dengan sukun. Kemudian yang ketiga yaitu lam amar ya. Lam amar juga sama, dia menjazmkan terhadap fi'il mudhari', baik fi'il mudhari' sahih maupun fi'il mudhari' yang mu'tal. Lam amar ini masuk pada fi'il mudhari', baik itu fi'il mudhari' ghaib, baik itu fi'il mudhari' mutakalim, itu masuk ya, mutakalim atau ghaib. Contoh, asalnya kan yadribu, kemudian kemasukan lam amar menjadi liyadrib. Lam amar itu dibacanya kasroh ya, liyadrib. Nah, ini fi'il mudhari' yadrib ini domirnya huwa, artinya dia domir goib, ya. Nah, artinya gimana? Artinya amar itu memerintah. Nah, jadi lam di sini maknanya memerintah. Fi'il mudhari' kemasukan lam amar disebutnya amar goib, bukan amar hadir. Kalau amar hadir itu adalah fi'il amar yang asli, yang domirnya mukhotob, seperti idrib, mukulah sira, pukulah olehmu, itu fi'il amar hadir. Kalau fi'il mudhari' yang kemasukan lam amar namanya mudhari', atau disebutnya amar bil adawat, atau disebutnya amar goib, bukan amar hadir. Nah, liyadrib, kenapa dibaca yadrib? Karena kemasukan lam amar, artinya memerintah. Hendaklah
dia memukul gitu. Hendaklah dia memukul. Dia siapa? Dia kembali ke laki-laki satu. Kenapa? Karena yadrib ini mempunyai domir yang rujuknya adalah huwa ya. Huwa ini kembali ke laki-laki satu. Boleh misal liyadrib, hendaklah mukul dia Zaid. Nah, itu masuk ke fi'il mudhari yang goib. Bisa juga masuk kepada fi'il mudhari yang mutakalim. Seperti tinggal diganti. Linadrib, hendaklah kami memukul, misalnya. Sama dibacanya, yaitu jazm. Jazmnya dengan sukun. Kenapa? Karena kemasukan lam amar. Nah, lam amar di sini sebagai amil, nadrib ini fi'il mudhari, cirinya nun. Alif, nun, ya, ta ya. Cirinya nun. Nah, dia sebagai makmul yang diamalkan oleh amil. Amilnya mana? Lam amar. Dia dibacanya jazm, tanda jazmnya dengan sukun. Kenapa sukun? Karena fi'il mudhari'nya sahih. Kalau fi'il mudhari'nya mu'tal, maka jazmnya dengan membuang huruf ilat. Ini mutakalim ma'al ghair ya. Contoh yang mutakalim wahdah. Li adrib, sama kan asalnya adribu. Adribu asalnya mempunyai domir anak. Li adrib, asalnya adribu. Kenapa dibaca adrib? Karena kemasukan lam amar. Li adrib, maka dibacanya zazm sukun. Li, lam amar ini sebagai amilnya, adrib ini sebagai makmul yang diamalkan oleh si amil tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah lanahi. Lanahi juga sama, menjazmkan terhadap fi'il mudhari. Lanahi. Nah, fi'il mudhari'nya ini fi'il mudhari' yang berdomir mukhatab atau kamu. Kalau dalam bahasa Indonesia rujuknya itu kamu, bahasa Jawanya sira. Fi'il mudhari' mukhatab itu cirinya diawali oleh ta ya. Seperti tadribu, tansuru gitu. Taftahu. Nah, itu fi'il mudhari' yang berdomir mukhatab. Bermakna sira. Contoh, tadribu. Nah, tadribu ini sebelum kemasukan lanahi. Kemudian ketika didahului lanahi, kemasukan lanahi, maka dia dibaca zazm. Menjadi la tadrib. La ini sebagai lanahi. Lanahi sebagai amil. Tadrib ini fi'il mudhari sebagai ma'mul. Tadrib sebagai makmul dari lanahi tersebut dibaca jazm. Nah, jazmnya dengan sukun. Kenapa? Karena tadrib ini fi'il mudhari yang sahih ya. Artinya gimana? Artinya lanahi itu adalah larangan untuk tidak melakukan sesuatu, baik itu larangan tentang pengharaman atau larangan tentang kemakruhan. Nah, artinya dia itu pencegahan. La tadrib. Artinya gimana? La tadrib, janganlah engkau memukul. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya, la tadrib, aja mukul sira. Lanahi itu maknanya jangan, bukan tidak ya. Kalau tidak itu napi. Lanahi itu maknanya jangan. La tadrib, janganlah engkau memukul. Aja mukul sira. Itu. Contoh yang lain seperti la tusyrik billahi, aja musyrik sira, janganlah engkau menyekutukan Allah, kan begitu. Jangan artinya, kenapa? Karena la-nya di sini la nahi, bukan la napi. Itu bedanya. Kalau la napi itu bermakna tidak atau bermakna ora, tapi kalau la nahi bermakna jangan. Kenapa? Karena dia sebagai larangan. La tadrib, aja mukul sira. La taftah, aja ngebuka sira, jangan engkau membuka. La tansur, jangan kau tolongi, kan begitu. Jangan tinggal diukur yang lain ya, dikias. Nah, itu fi'il mudhari cirinya yang mukhatab domirnya diawali ta. Kalau diawali iya, la yadribu, bisa tidak dibaca jazm karena bukan la nahi. Bisa juga kalau fi'il mudhari yang diawali iya, diawali alif, diawali nun, la-nya bukan sebagai la nahi tapi la nafi. Yang terakhir yaitu insyartiyah. Insyartiyah juga sama, dia
fungsinya menjazmkan terhadap fiil mudhari. Akan tetapi fiil mudhari'nya itu dua fiil mudhari. Kalau yang pertama lam, lamma, lam amar, lafinah itu menjazmkan satu fiil mudhari. Kalau in syartiyah itu menjazmkan dua fiil mudhari. Fiil yang pertama itu sebagai syarat, fiil yang kedua itu sebagai jawab dari syarat tersebut. Contoh, in tadrib adrib. Contohnya, in ini sebagai huruf apa? Huruf syarat. Nah, dia fungsinya menjazmkan dua fiil mudhari. Fiil mudhari yang pertama tadrib, dibaca jazm. Kenapa? Karena menjadi syarat dari in, fiil syarat. Jazmnya dengan sukun. Kenapa? Karena dia fiil mudhari yang sahih. Nah, setiap syarat itu membutuhkan jawab. Sama seperti mubtada, setiap mubtada membutuhkan khobar, setiap fiil membutuhkan fa'il, dan seterusnya. Ketika syarat itu membutuhkan jawab, maka ketika sudah ada jawabnya maka sudah dianggap kalimat sempurna. Kalau belum ada jawabnya tidak disebut dengan kalimat sempurna. Nah, tadrib yang pertama menjadi fiil syarat dari in, maka dia dibaca jazm. In tadrib. Jika kamu memukul, syarat kan? Jawabnya adrib, maka aku akan memukul. Adrib menjadi jawab dari in, fiil jawab. Nah, adrib ini sama, dia juga dibacanya jazm. Tanda jazmnya itu dengan sukun. Kenapa? Karena adrib ini adalah fiil mudhari sahih. Kalau fiil mudhari yang mutal itu sama kayak pembahasan di awal, dia jazmnya membuang huruf ilat ya, bukan dengan sukun. Nah, ini in tansur ansur, misal, jika kamu menolong maka aku akan menolong. In tazhab azhab, jika kamu pergi maka aku akan pergi. In huruf syarat jazm, tadrib kalimah fiil mudhari menjadi fiil syarat in, diperintah sarang in, perintah jazm, alamat jazmnya sukun, fa'ilnya domir anta sira. Adrib fiil mudhari jadi fiil jawab syarat in, diperintah sarang in, perintah jazm, alamat jazmnya sukun, fa'ilnya domir anak. Kenapa? Karena diawali alif. Kalau fiil mudhari diawali alif itu domirnya anak itu mutakalim, saya, aku. Kalau fiil mudhari diawali ta itu mukhotob itu lawan bicara, sira ya, sira. Kalau diawali nun itu mutakalim ma'al ghair, kita ya, kita. Nun itu nadrib misalnya, kita. Kalau fiil mudhari diawali iya itu goib, domirnya huwa. Kalau tasrifan kan begini, yadribu sigotnya fiil mudhari mufrad mudzakkar ghaib, kan begitu. Maknanya lagi mukul iya lanang siji, domirnya huwa, dan sampai adribu nadribu, begitu tasrifnya. Nah, yang paling penting huruf-huruf ini dia fungsinya sama, menjazmkan terhadap fiil mudhari. Yang pertama lam, yang kedua lama, ketiga lam amar, keempat lanahi, dia menjazmkan satu fiil mudhari. Sedangkan in ini menjazmkan dua fiil mudhari. Dia fiil pertama sebagai syarat, fiil kedua sebagai jawab dari syarat. Dua-duanya sama, yaitu dijazmkan oleh si in. Begitu. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.